harapan dari pelatih kan di sini, bagaimana pemain-pemain ini punya improvisasi, ya kan? Ya, dan sementara kita saksikan tadi satu pergerakan dari Firman Utina yang diakhiri oleh benturan dengan Hamka Hamzah, namun bukan pelanggaran. Sementara cukup luar biasa Hamka Hamzah. Ini yang saya katakan ya, bahwa yang biasanya stopper. Stopper. Ini Haris yang belum kelihatan. Ya. Biasanya sering berganti antara Haris Wilanto dengan Hamka Hamzah yang sering naik jauh ke depan, Bung. Tapi sekarang pertanyaan, apakah dia mampu sepanjang babak melakukan? Ya, karena sudah bisa diketahui, Bung. Stamina akan jeblok saya kira, Bung. Ya. Ini kalau lihat Ortisan ini. Ya, sementara kita saksikan dulu. Gaya seorang Ortisan Salosa. Cukup berbahaya Mitra Olahraga, bagaimana kecerdikan seorang Ortisan Salosa. Brilian sekali, Bung. Ada kesempatan untuk melepaskan tendangan lob tadi dan dilakukan oleh Sajojo, namun sayang sekali upaya dari Ortisan tadi membentur Mister Gawang. Dan itu adalah khas dari Ortisan Salosa. Lebih kepada saya kira aksi individu seorang Ortisan, Bung. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Begitu terukur, Bung. Setelah mengecoh Alexander Pulalo tadi, Ortisan melepaskan. Piala yang akan diperebutkan berupa satu buah piala bergilir dan piala tetap. Oh, sementara cukup berbahaya Mitra Olahraga. Kita saksikan Emmanuel Sergei, namun apa yang terjadi? Ya, pelanggaran. Pelanggaran. Lebih dulu tampaknya. Dalam tayangan ulang kita lihat apa yang terjadi tadi. Sebuah pelanggaran yang dianggap dilakukan kepada Mukti Ali Raja sepertinya, Bung. Putra Asri Makassar yang kabarnya akan dirilik PSM Makassar musim depan. Sementara kita saksikan dulu tendangan sudut. Arema Malang sudah lakukan Batum di sana. Kali ini kita saksikan cukup sigap Mukti Ali Raja menangkap bola. Padahal ada Emmanuel Sergei di sana. Ya, kita saksikan scrimmage di depan gawang Persija Jakarta. Haris Yulianto. Kita saksikan pemirsa bagaimana akurasi umpan dari para pemain Persija juga sering kali salah. Dan sementara kita saksikan cepat sekali Firman Utina. Firman kita saksikan di dalam kotak penalti. Wow! Firman Utina, Bung. Luar biasa. Luar biasa. Soloran dari tengah lapangan, Bung. Begitu mudah menerobos pertahanan dari Persija Jakarta, Bung. Ya, kita lihat seperti keseimbangan Hamka udah mulai hilang. Ya kan? Sehingga kita lihat dia dengan mudah melewati. Kemudian diburu dari belakang juga tidak ada yang sampai. Selain itu pujian tentu harus dialamatkan kepada Firman. Ya, saya rasa. Dengan keputusannya yang berani untuk menerobos barisan belakang. Di final ini kalau perlu jangan textbook. Ya. Tapi bagaimana seorang pemain bisa berimprovisasi. Kita lihat setelah Hamzah. Ada dia. Ismet pun dilewati. Terakhir bola melalui Mukti Ali Raja. Ya, saya kira ada instruksi tersendiri dari seorang Benidolo ketika memang ada peluang untuk terus membawa bola, harus terus membawa bola. Ya. Karena kita lihat bahwa pemain-pemain Persija dalam hal menjaga orang dia hanya satu kali dia jaga. Kalau bergerak lagi dia sudah tidak ikut lagi. Yap, Firman Utina tadi yang mencetak gol kedua Arema di menit ke-55. Ada apa dengan Persija setelah keseluruhan, Bung? Oh, sebentar kita saksikan dulu satu peluang. Deka Dos Santos menggantung tadi, luar biasa. Wow, kali ini dibayar oleh Iskandar Silas Ohe dengan penampilan yang cukup baik tadi. Namun, ya kita saksikan, Bung. Kita saksikan. Umpan crossing Deka. Ya, terlepas bola. Oh. Dianggap handsball, Bung. Sementara kita masih menyaksikan terjadi silang pendapat antara wasit dan para pemain di lapangan. Kita akan saksikan. Sudah dilakukan.
Dan gol dari Bottom Roger tadi meledakkan suasana riuh di Stadion Gelora Bung Karno. Ini adalah gol penyama kedudukan menjadi 2-2. Dalam tayangan ulang kita lihat keras dan deras bola meluncur ke gawang dari Arema. Ini dikawal Iskandar Silas. Ini dia Bottom Roger. Benny Dolo tampak kecewa dengan penalti yang diberikan oleh wasit dalam pertandingan ini yang membuat timnya yang sebelumnya unggul 2-1 menjadi terkejar lagi. Baik, Mitra Olahraga masih yang terjadi tackling-tackling keras ya. Karena para pemain sudah berada dalam satu puncak untuk motivasi bagaimana memenangkan pertandingan. Dan ini kita lihat bahwa dengan 10 pemain ini ya, apalagi di sektor kiri di mana Ortizan punya daya jelajah yang cukup dominan di sana. Kalau misalnya pemain lain yang ditarik ke sana untuk menutup daerah itu, pasti ada daerah lain lagi yang terbuka. Ya, ini sebuah kerugian saya kira, Bung. Kerugian yang sangat besar untuk Arema Malang. Apalagi di sepanjang babak kedua tadi bagaimana mereka seperti kita sama-sama saksikan. Saat ini pertandingan terhenti sementara karena kubu Arema Malang tampaknya enggan melanjutkan pertandingan menyusul kartu kuning kedua yang berarti keluarnya Alexander Pulalo. Ini Bung, siapa yang lebih dulu bisa mengendalikan emosi, dia akan keluar sebagai pemenang, Bung. Iya, benar sekali. Sementara kita saksikan dulu tekanan dari sisi kanan pertahanan Persija Jakarta. Kita Cukup berbahaya. Wow! baik kali. Firman! Firman Utina nyaris tadi setelah tidak terkawal melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, namun jauh dari sasaran. Bung Sam, seperti kita lihat di tayangan ulang, seandainya Firman tidak mengontrol satu kali tapi langsung menembak bola ke gawang, barangkali hasil berbeda. Sesungguhnya dia ingin lakukan seperti demikian, tapi kita lihat posisi dia dalam hal bagaimana menjemput bola bukan
fisik atau lebih disebabkan oleh konsentrasi yang terganggu, Bung? Ya, kita lihat Kita lihat bahwa Oh, sementara satu sontekan tadi kita saksikan tandukan dari Fateka. Luar biasa, Bung. Hanya selang beberapa menit, silih berganti kedua tim memberikan ancaman ke gawang lawan masing-masing. Dan memang arahnya permainan jadi semakin terbuka, Bung Sam. ya, karena memang jumlahnya sama ya. Ya, bagaimana Anda melihat kinerja lini belakang dari Persija, Bung? Ya, kita lihat bahwa Haris Yulianto kembali ke posisi stopper. Yang tadi jadi jaga orang, dia jadi orang bebas di belakang. Dan juga Firman Utina yang tadinya dominasi. Kali-kali Anda katakan bahkan dia harus menjemput bola ke tengah. Franco Hita. Dan Franco Hita ini kelihatan fisiknya cukup bagus. Cukup mobile sekali pergerakan dari Iya. Franco Hita. Oh, sebentar kita saksikan lagi-lagi Firman Utina yang melakukan penetrasi. Firman Utina. Yap. Tidak offside, Bung. Tidak offside. Bur. Ya, kita lihat kembali Firman Utina menggetarkan gawang dari Mukti Ali Raja tadi. Selebrasi para pemain Arema, Bur. Lewat sebuah serangan yang sepertinya terbaca offside oleh para pemain Persija, tapi ternyata tidak. Jelas-jelas tidak. Bagaimana, Bung Sam? Ya, inilah yang seperti saya katakan bahwa kalau kondisi kurang bagus itu tidak offside offside, ya. Dia muncul dari belakang. Ya, salah. Dia hanya Antisipasi mengharap. namanya Hamka Hamzah, Bung. Iya. Coba menggantung tadi. Namun pergerakan dari Firman Utina hampir bersama dengan bola, Bung. Nah, ini karena kebiasaan tadi di mana kita lihat Ari Sindarto adalah posisinya adalah di libero di bagian tengah. Ini dia masih menganggap bahwa masih ada Ari Sindarto di sana. Ya. Dan memang menarik sekali serangan yang dilakukan. Apakah mampu dimanfaatkan anak-anak Macan Kemayoran? Sudah dilakukan. Oh, nyaris tadi. Sundulan tadi Ismail Sofyan. Ya, kita lihat, Bung. Begitu lengkap, Bung. Punya pergerakan yang bagus Ya. dan tendangan-tendangan bebas yang baik sekali, Bung. Kabanas. Beruntung ada Sunar Sulaiman di sana, Bung. Ya, dan kita lihat pemirsa pergantian pemain di kubu Persija Jakarta. Justru Kabanas yang ditarik keluar, Bung. Dan masuk Kurniawan Dwi Wiyanto. Sementara tendangan sudut sudah dilakukan. Diblok saja tadi oleh Iskandar Silatohe. Praktis Persija saat ini mengandalkan 3 striker di depan. Batu Murajar Fateka dan Kurniawan Dwi Wiyanto. Bung. Kelihatan. Bang, Persija masih tertinggal 2-3. Sementara pertandingan. Umpan crossing. Wow! Luar biasa. Baik sekali. Kurniawan Dwi Yulianto. Luar biasa tandukan yang dilakukan oleh Kurniawan tadi. Kembali menyamakan kedudukan menjadi 3 sama. Dalam partai final Kopaji Samsi Indonesia antara Persija Jakarta melawan Arema Malang. Saat timnya benar-benar butuh gol untuk menyamakan kedudukan, Kurniawan datang menjawabnya, Bung. Ya, kita saksikan. Iya. Kurniawan Dwi Yulianto, pemain yang lama di bangku cadangkan, Bung. Iya. Karena selain penurunan penampilan juga cedera lutut yang dialami. Mampu membuat stadion, ya kita saksikan dalam tayangan ulang, tandukan dari Kurniawan. Tajam sekali, Bung. Ya, dia tidak terjaga Yap. Kita lihat bahwa pertahanan Arema agak lengah. Ya kan? Ya, gol Kurniawan ini pemirsa membuat tribun utara yang dipenuhi The Jackmania kembali bergetar karena kedudukan kembali imbang 3-3. Ya, kita lihat bahwa Kurniawan ini memang setelah di bangku cadangkan ini Agus Supriyanto, gelandang bertahan yang sudah 5 musim bersama Persija Jakarta. Sementara kembali, dan mitra olahraga kita
Saksikan wasit Jajat Sudrajat sudah menyepuluhi tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Kedudukan imbang 3-3. Dengan demikian pertandingan harus dilanjutkan dalam perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Ya, sementara kita saksikan di layar kaca, inilah Kurniawan Yulianto yang menyelamatkan Ya. Persija Jakarta dari kekalahan yang memalukan, Bung.